Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG ditutup melemah 0,2% di level 8.043 dan asing hari ini mencatatkan net sell. Untuk market reguler, asing net sell 997 miliar, sedangkan di all market mencapai 737 miliar. Untuk kurs rupiah hari ini mengalami penguatan 0,33% di level Rp16.635 per 1 US dollar. Nah, jadi penurunan IHSG kemungkinan besar karena data ekspor Indonesia ke Amerika Serikat di bulan Agustus. Ini data dari BPS ya, mengalami penurunan 12% menjadi 2,71 miliar US dollar. Dan juga nilai impor Indonesia mengalami penurunan 6,5% menjadi 19 juta US dollar guys ya, lebih buruk dari proyeksinya. So, kita pun melihat bahwa nilai impor Indonesia yang turun ya menjadi 19 miliar US dollar ini kemungkinan besar karena daya beli masyarakat kita juga sedang melemah guys. Di mana kurangnya lapangan pekerjaan dan banyaknya masyarakat yang terkena PHK gitu ya. So, ini pun berkaitan dengan ekonomi, tentu saja kalau misalnya kita perhatikan juga berdampak terhadap saham-saham di sektor perbankan. Di mana sebelumnya memang sempat mengalami kenaikan bahkan terjadi open gap up yaitu di awal September. Namun ternyata di awal Oktober hari ini ya, karena hari ini kan di 1 Oktober kita melihat BBRI masih melanjutkan penurunannya, ya di sisi lain memang menutup gap up yang sempat terjadi. Namun di sisi lain penurunan saham big banks juga adanya net sell yang cukup besar dari investor asing. Untuk BBRI hari ini ada distribusi dari asing, terutama KZ, YUZP sebagai top seller. Dan kita lihat retail masih tambah muatan. Ada YP, PDX, LSQ, NIXC, dan lainnya. Jadi kalau misal kita perhatikan ya di stream ataupun di grup-grup saham gitu ya, banyak sekali teman-teman investor, terutama holder saham big banks yang cukup mengeluh gitu ya, lebih, apa ya, lebih ke arah, bosan gitu ya menunggu saham big banks-nya naik. Karena sejauh ini memang kita juga kabarkan ke teman-teman, selagi asingnya masih net sell besar, maka otomatis harga sahamnya masih berpotensi turun. Jadi tidak menutup kemungkinan BBRI pun bahkan bisa kembali ke zona supportnya. Untuk BBRI hari ini net sell di 445 miliar, 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan net sell kemarin di angka 233 miliar. Jadi untuk BBRI sendiri kita lihat sih memang jebol support di bawah moving average ya. Turun di bawah MA50, turun juga di bawah MA150 dan tepat di dekat level support yaitu di sekitar 3.800-an. Hari ini close di 3810. Jadi, untuk BBRI, kalau ternyata memang benar-benar jebol lagi nih besok di bawah 3.800 dan memang belum ada akumulasi dari asing, maka lebih baik teman-teman wait and see dulu nih. Ya, yang mungkin sudah merasa lelah untuk averaging down, kita lebih baik menunggu guys ya. Menunggu sampai adanya akumulasi, menunggu sampai adanya tanda-tanda bullish reversal setidaknya. Kita menunggu untuk sideways dulu guys di harga bawah, baru nanti kita bisa tambah muatan kembali ya. Jadi kalau misal teman-teman merasa lelah nih, kemarin sudah, melakukan averaging down gitu ya, ketika teman-teman ada cash, ya kalau misalkan memang sudah merasa, apa ya, merasa lelah gitu ya. Jadi teman-teman lebih baik stop dulu nih untuk, averaging down-nya. Teman-teman, ibaratnya bisa, mencari hal-hal yang me-refreshing-kan diri teman-teman gitu ya. Jadi jangan dipenatkan lah gitu. Karena saya banyak sekali melihat ya postingan teman-teman, investor, holder saham big banks ini yang cukup burnout ya dengan apa yang terjadi di market saham. Ya, semakin lama averaging down ternyata harga sahamnya belum kunjung pulih nih. Ya, mau tidak mau ya, karena memang akumulasinya juga belum memihak ke saham big banks. Begitupun juga dengan BBCA. Hari ini juga banyak sekali holder BBCA yang unjuk portfolio, unjuk merah gitu ya. Mereka sedang floating loss dan saya pun banyak sekali melihat
BBC hari ini lanjut turun 1,6% di Rp7.500 per saham. Padahal sebelumnya juga sempat terjadi open gap up nih. Apa yang terjadi ya? Jadi simpelnya sih memang distribusi asingnya cukup besar. YUAKZP di sini sebagai top seller dan teman-teman perhatikan banyak retail yang masuk. Ada YPP, DXL, SQ, XC dan lainnya. Jadi, mirip ya dengan BBRI ya, BBCA juga masih gagal untuk, bisa reversal dan BBCA hari ini malah terkoreksi kembali 1,6% dengan net sell asing sebesar 731 miliar. Lagi-lagi kenaikan net sell-nya ini cukup besar ya, 2 kali lipat dari kemarin. Next kita bahas juga BBNI guys. Untuk BBNI hari ini turun terkoreksi 1,2%. Padahal tadi sebenarnya sempat naik ya, sempat hijau sebenarnya di area high 4.120 ya. Kemarin kan close di 41 sorry, kemarin close di 4.100, hari ini sempat hijau ke 4.120 tapi closingnya turun kembali guys di 4.050 ya. Dekat dengan supportnya di 4 ribuan. Untuk BBNI pun tidak jauh berbeda guys, masih ada big distribution di sini. Distribusinya dari CC, BK, KZ, AK, ZP, dan lainnya. Sedangkan beberapa investor retail juga akumulasi di BBNI. Sebenarnya tidak ada masalah kalau misal teman-teman mungkin baru re-entry dan memang saya pun melihat ada beberapa investor yang baru re-entry mereka mungkin minus-minusnya 2% 3%. Itu berarti teman-teman yang baru masuk gitu ya. Tapi baru masuk tapi sudah dikasih minus. Nah, hari ini BBNI pun net sell di 55,9 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan net sell kemarin. Ketika kalian atau teman-teman ini baru masuk ya dan langsung dikasih merah di portonya, terutama untuk saham big banks, ya memang karena akumulasinya belum ke big banks, tapi ke saham lain. Jadi teman-teman harus bersabar, setidaknya kita berharap ekonomi semakin bagus ya. Dan dengan hadirnya Menteri Keuangan yang baru, semoga nih ya, semoga kita sangat berharap kepada Pak Purbaya dan juga Presiden Prabowo. Perusahaan-perusahaan BUMN yang keuangannya tidak sehat itu tolong diselidiki lah, yang perusahaan-perusahaan seperti ya teman-teman tahu lah ya plat merah yang mengaku rugi ya padahal mereka sudah memonopoli bisnis minyak ya atau bisnis bensin di Indonesia dan merasa rugi itu tolong diselidiki lah yang benalu-benalunya tolong dibuang gitu ya. Jadi, tolong disehatkan kembali sehingga perekonomian bisa kembali pulih, itu harapan besar kita sebenarnya. Karena ya keuangan negara itu kan sebenarnya menjadi tugas, Menteri Purbaya dan harus didukung juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi, kita lanjut ya ke Bank Mandiri. Nah, bagaimana Bank Mandiri, memang hari ini BMRI juga koreksi 0,4%, namun ada sedikit akumulasi, terutama dari BK dan KZ. Banyak sekali berseliweran ya di timeline saya gitu ya, bahwa, banyak sekali kendaraan-kendaraan yang membongkar bensinnya itu kotor sekali, guys. Nah, itulah produk dari perusahaan plat merah itu. Ya, jadi, semoga nanti ada perbaikan lah ya, karena kan ini bisnis bensin sudah dimonopoli dan swasta kesulitan untuk mendapatkan, pasokan minyak ya, karena kuotanya dibatasi. Bank Mandiri sejauh ini masih net buy, tapi net buy-nya sih menipis, sangat tipis, hanya 4 M saja. Hanya 4 miliar saja, kemarin di 47 M ya. So, memang, saham big banks ini sangat erat kaitannya dengan proyeksi ekonomi Indonesia. Jika proyeksinya memburuk, maka saham big banks kemungkinan besar akan lambat diakumulasi asing. Ya, jadi teman-teman juga harus banyak bersabar. Berbeda hal ketika ekonomi kita membaik, ya, ataupun ada pertumbuhan dari sisi ketenaga kerjaan yang terserap, pengangguran yang menurun, dan laba perusahaan yang membesar, maka itu akan sangat menguntungkan perusahaan perbankan dan pastinya, perbankan bisa menyalurkan pinjaman ke perusahaan-perusahaan yang bisnisnya bertumbuh. Pasti mereka akan melakukan ekspansi dan selanjutnya ya teman-teman tinggal menuai hasil dari kenaikan saham big banks karena pada akhirnya
Ketika ekonomi bagus, perbankan bisa menyalurkan pendanaan, otomatis investor asing pun akan tertarik untuk mengakumulasi saham Big Banks. Itu guys ya kaitannya dan memang ini menjadi rantai yang sangat atau silih berkaitan. Next, kita bahas saham yang hari ini ternyata melanjutkan kenaikan dengan sangat apik ya. Ada saham TINS, hari ini naik 18,3% di level Rp1.900 per saham, tidak lepas dari adanya akumulasi asing. Terutama ada BBCC sebagai top buyer. Nah, kenapa sih kita selalu membahas akumulasi asing gitu ya? Karena kan kita membahas saham-saham yang punya market cap yang lumayan besar dan setidaknya ada fundamental lah untuk kita hold. Jadi untuk TINS, kita lihat hari ini pun ada net buy di 14,7 miliar, cukup besar dan bisa menaikkan harga saham sampai 18,3%. Jadi congratulations untuk teman-teman yang masih bisa cuan di saham-saham yang sedang uptrend ya. Dan karena kenaikan ini juga karena adanya akumulasi asing, jadi setidaknya teman-teman bisa fokus untuk mencari saham yang memang berpotensi lanjut diakumulasi. Lalu ada juga saham JPFA yang mana hari ini naik 4,5% di Rp2.050 per saham. Kita lihat juga ada akumulasi, terutama dari BK, LG, KZ, BBAK, dan juga KK. Kita cek untuk JPFA, ternyata di 1 minggu perdagangan yang lalu itu juga mulai terlihat ya adanya akumulasi, sehingga ada potensi untuk kembali naik nih JPFA-nya. Karena hari ini kita lihat ada net buy di 10,7 miliar. So, karena kemarin sempat terkoreksi juga dan mulai sideways kembali, jadi mungkin strategi yang bisa diterapkan di JPFA adalah strategi trend following, buy high, sell higher, karena posisinya memang sedang uptrend. Lalu ada saham Harum yang juga masih berada di zona uptrend, ternyata masih kuat untuk naik dan hari ini kenaikannya 9,7% di Rp1.240 per saham dikarenakan adanya akumulasi asing. Ada AK, CCCP, dan BK. Kita cek untuk saham Harum Energi. Harum ini ada net buy di 13,7 miliar, guys. Cukup menarik sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin masih hold saham Harum meskipun memang beberapa waktu lalu sempat terjadi normal correction ya. Dan semoga teman-teman punya harga bawah sehingga masih bisa hold dalam jangka waktu yang cukup panjang dan bisa mendapatkan cuan maksimal tentunya. Ada yang menarik juga nih, adanya saham emas yang hari ini naik 9,8%, close di Rp4.000 per saham. Sebelumnya, harga tertinggi emas adalah di zona high 4.500. Itu pun tidak berlangsung lama ya, karena langsung turun. Dan memang emas ini ketika IPO banyak sekali diragukan baik oleh investor ataupun oleh IPO hunter. Kita lihat ada normal akumulasi hari ini, terutama dari MGRF, AKBB, dan lainnya. Investor asing juga terpantau melakukan akumulasi. Kita penasaran nih guys, kita coba cek dulu domestiknya. Dari sisi domestik, MGRF, BBLG. Kalau dari sisi asing, kita coba cek ya. Ada AK, DP, RX, KK ya sebagai top buyer. Tapi kalau misal kita lihat yang dominan adalah akumulasi dari domestik. Nah, domestik ini permainannya agak sedikit berbeda guys dengan asing. Kalau asing dia bisa tarik ulur ya, dia bisa kasih apa ya ibaratnya rentang waktu lah. Hari ini akumulasi, misalkan besok sedikit net sell, lalu esoknya lagi diakumulasi kembali, nah itu bisa seperti itu guys. Jadi bisa apa ya, bisa dalam range yang cukup panjang kenaikannya. Tapi jika dominan domestik biasanya ada poin-poin di mana domestiknya akan segera take profit. Jadi kalau misalnya kita perhatikan memang hari ini net buy, asingnya net buy 94,5 miliar ya. Dan kemarin juga sebenarnya net buy guys, tapi belum bisa kita buka ya di aplikasi HOTS ini. Belum bisa guys. Saya pun agak ini ya. Nah, belum ada ya. Oke guys, tapi langsung saja coba kita rekap untuk saham yang hari ini diakumulasi asing. Di urutan pertama ada BRMS dengan kenaikan 11%, lalu ada MTEK naik 24,7%, Bumi naik 8%, emasnya naik 9,8%, lalu ada saham Dewa, INRG juga tinggi sekali 18%,
BRPT, lalu ada BBYB, BRIS, SCMA, BUFA, Koin, PSAB, TINS, IMPC, PIFA, Harum, JPFA, dan BUL. Sedangkan saham yang hari ini paling banyak didistribusi asing ada BBCA, BBRI, Raja, Arci, BBNI, SMIL, WIFI, Petrosi, ada Adro, Aman Mineral, lalu ada UNTR, Tepia, Astra International, Goto, Akra, DSN, GMRT, DSSA, dan ISAT. Oke, menurut teman-teman, apakah ada saham lain yang lebih menarik? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.